بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada sore hari ini, hari yang ke-22 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei tahun 2021. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabus Siyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan pada sore hari ini kita masih pada bab yang ketiga dari Kitabus Siyam, dan kita memasuki hadis yang ke-22. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukum seputar puasa-puasa sunnah, maka pembahasan hadis yang ke-22 ini dan setelahnya itu berkaitan tentang puasa-puasa yang terlarang, yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Rifa'ah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau berasal dari Makkah, dan beliau salah seorang dari kalangan tabi'in, meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Hurairah, demikian pula Jabir bin Abdullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula beliau meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas
rahimahullah ta'ala, dan beliau seorang perawi yang thiqah. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Jabir ibn Abdullah, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ati, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu melarang umatnya dari berpuasa pada hari Jumat? Qala na'am, maka dijawab oleh Jabir radhiyallahu anhu, iya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari berpuasa pada hari Jumat. Wa zada Muslimun wa rabbil Ka'bati, dan ditambah dalam riwayat Al-Imam Muslim, wa rabbil Ka'bah, dan demi pemilik Ka'bah. Yani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menisbatkannya kepada Al-Ka'bah. Hadis ini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di sini Al-Maqdisi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan penyebutan wa rabbil Ka'bah, yakni Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengiyakan pertanyaan tersebut, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari berpuasa pada hari Jumat, lalu beliau menekankan dengan sumpah wa rabbil Ka'bah, dan demi pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang beliau sebutkan bahwa dalam riwayat Imam Muslim ada penambahan lafaz sumpah wa rabbil Ka'bah, ini nampaknya keliru dari beliau, sebab lafaz dengan tambahan wa rabbil Ka'bati ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, bukan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Al-Imam Muslim, tambahannya adalah wa rabbi hadzal baiti, wa rabbi hadzal baiti, di mana Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah demi pemilik al-bait ini, yaitu Baitullah. Jadi lafaznya wa rabbi hadzal baiti, bukan wa rabbil Ka'bah, meskipun dari sisi makna sama. Rabbil Ka'bah, rabbi hadzal bait, al-bait maksudnya Baitullah, yaitu Al-Ka'bah. Apakah Al-Maqdisi memaksudkan di sini meriwayatkan secara makna, atau memang beliau keliru menisbatkan ini kepada riwayat Imam Muslim dalam keadaan yang sahih bahwa lafaz wa rabbil Ka'bah ini dalam riwayat An-Nasa'i, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya bahwa ada selain dari kalangan para perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, menyebutkan bahwa yang dimaksud larangan untuk berpuasa pada hari Jumat dalam hadis ini yaitu larangan menyendirikan hari Jumat dengan puasa tanpa menggandengkannya dengan hari yang lain. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa sebagian perawi seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan itu yang disebutkan pula oleh Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, ada penambahan ayyam faridah,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyam farida, menyendirikan, mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Maka dari tambahan ini jelas bahwa yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengiyakan pertanyaan tentang larangan berpuasa pada hari Jumat, maksudnya larangan mengkhususkan dan menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa tanpa menggandengkannya dengan hari yang lain. Dan itu pula yang dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain, termasuk hadis yang akan disebutkan nanti. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Tiba malam Jumat lalu dia mengkhususkan qiyamul lail. Di malam-malam yang lain dia tidak menegakkan qiyamul lail. Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa tanpa hari-hari yang lainnya, terkecuali apabila itu adalah merupakan puasa kebiasaan salah seorang kalian berpuasa pada saat itu, maka diperbolehkan untuk disendirikan dan dikhususkan. Namun apabila itu bukan merupakan puasa kebiasaan dia atau yang bertepatan dengan momen tertentu yang menyebabkan dia berpuasa sehingga dia berpuasa karena hari Jumatnya, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jumu'ati yawmu 'idin fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu." Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya, maka jangan kalian menjadikan hari raya kalian sebagai hari berpuasanya kalian, kecuali apabila kalian berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Kalian berpuasa sebelumnya, misalnya hari Kamis, atau kalian berpuasa setelahnya, yaitu hari Sabtu, maka diperbolehkan. Maka dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini menyebutkan sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, karena hari Jumat adalah hari Id bagi kaum muslimin, dan yang namanya hari Id asal hukumnya seorang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, sebagaimana halnya dilarang seorang muslim berpuasa pada Idul Fitr, Idul Adha, karena itu adalah hari Id. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa. Namun ada kondisi-kondisi yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehnya berpuasa pada hari Jumat. Seperti seseorang berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, atau hari tersebut merupakan hari kebiasaan dia berpuasa, maka diperbolehkan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari hadis Juwairiyah bintul Harith ummul mukminin
radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Juwairiyah pada hari Jumat, dan ketika itu Juwairiyah dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Asumti amsi?" Apakah kemarin kamu berpuasa? Jadi dia berpuasa pada hari Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kemarin, yaitu hari Kamis, engkau berpuasa?" Kata Juwairiyah, "La, tidak." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Aturidina an tasumi ghadan?" Apakah engkau hendak berpuasa besok, yaitu hari Sabtu? Maka Juwairiyah mengatakan, "Tidak, la." Jadi dia tidak berpuasa di hari Kamis, dan dia juga tidak ingin berpuasa keesokan harinya, hari Sabtu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fa'aftiri." Jika demikian, batalkan puasamu hari Jumat ini. Maka ini perintah menunjukkan bahwa barang siapa yang menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa tanpa menggandengkannya dengan hari yang lain, dan itu bukan merupakan hari kebiasaan dia berpuasa, maka wajib baginya untuk membatalkan puasanya. Wajib baginya untuk membatalkan puasanya. Dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menghidupkan malam Jumat dengan qiyamul lail, dan di hari Jumat beliau berpuasa. Satu ketika Salman Al-Farisi, dan antara Abu Darda dan Salman, keduanya ini dahulu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi saudara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di awal-awal hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan, menetapkan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka Salman itu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Darda. Datanglah Abu Darda ke rumah, datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Maka di malam hari ketika Salman Al-Farisi hendak beristirahat, maka Abu Darda ingin bangun di malam itu, ingin menghidupkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Dari awal malam dia hendak mengerjakan qiyamul lail, maka dipegang oleh Salman, ditahan, tidak dibiarkan, ya. Sampai kemudian di sepertiga malam terakhir, maka dibiarkan oleh Salman, "Sekarang saatnya engkau qiyamul lail." Di siang harinya pun demikian. Di siang hari Abu Darda berpuasa. Semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghidangkan makanan untuk Salman, namun dia sendiri berpuasa. Kata Salman Al-Farisi, "Saya tidak akan makan hingga kamu makan." Ini Salman menginginkan agar Abu Darda membatalkan puasanya, jangan berpuasa pada hari itu. Lalu kemudian Abu Darda pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Salman kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uwaimir, Salman a'lamu minka." Wahai Uwaimir, yaitu Abu Darda, nama beliau Uwaimir, Salman itu lebih berilmu daripada kamu. La takhuss lailatal jum'ah bi salatin wala yawmaha bi siyam. Jangan engkau mengkhususkan malam Jumat dengan salat, dan jangan engkau mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah
dari Qais bin Sakan, kata beliau, marra nasun min ashabi Abdullah ala Abi Dzar yauma jum'atin wa hum siyam, bahwa ada beberapa orang dari murid-murid Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, mereka melewati Abu Dzar pada hari Jumat dalam keadaan mereka berpuasa. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, aqsamtu alaikum la tuftirunna fa innahu yawm 'id. Aku bersumpah terhadap kalian, yakni aku bersumpah dengan nama Allah terhadap kalian, hendaknya kalian segera membatalkan puasa kalian. Ini adalah hari Id. Ini adalah hari Id, hari raya, hari Jumat. Abu Dzar melarang mereka untuk berpuasa. Yang zahir bahwa Abu Dzar melarang mereka mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, man kana minkum mutatawwi'an min asy-syahri ayyaman falyakun shaumuhu yaumal khamis wala yasumu yaumal jum'ah fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa dzikrin. Barang siapa di antara kalian yang hendak berpuasa sunnah dari bulan-bulan yang ada, maka hendaknya dia berpuasa pada hari Kamis. Jangan dia berpuasa pada hari Jumat, sebab hari Jumat adalah hari di mana kaum muslimin makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Jumat. Dan yang dimaksud di sini adalah menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa tanpa digandengkan dengan hari yang lain. Dan dalam hal ini ada 3 mazhab dari mazhab para fuqaha tentang hukum menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa hukumnya makruh dan tidak haram, yakni tidak sampai kepada tingkatan haram. Dan ini yang masyhur dari madhab Al-Imam Syafi'i, dan diriwayatkan dari Az-Zuhri dari salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Dan demikian pula ini pendapat Ahmad bin Hanbal, dan dinisbatkan bahwa ini pendapat jumhur ulama, bahwa mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa hukumnya makruh dan tidak haram. Pendapat yang kedua mengatakan boleh berpuasa pada hari Jumat, apakah digandengkan dengan hari yang lain atau dikhususkan, dan tidak haram, tidak makruh. Secara mutlak pendapat ini mengatakan boleh berpuasa pada hari Jumat, dan ini pendapat Abu Hanifah dan muridnya Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, dan juga pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa menyendirikan hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa hukumnya haram. Hukumnya haram, kecuali apabila hari tersebut merupakan hari kebiasaan dia berpuasa, dan terkecuali pula apabila dia menggandengkan dengan hari yang lain, hari Kamis, Jumat, hari Jumat, Sabtu, atau hari kebiasaan dia berpuasa, seperti dia mengqadha puasa wajib pada hari Jumat, atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa
Daud misalnya, dia berpuasa Daud karena itu adalah hari kebiasaan dia berpuasa. Atau misalnya bertepatan dengan hari Asyura dan dia biasa berpuasa pada hari Asyura, jatuh pada hari Jumat, maka diperbolehkan. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, madhab yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm itu menghikayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan yang zahir, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang terakhir, yang mengatakan diharamkan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, dengan alasan bahwa itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal hukum larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haram, tidak dipalingkan dari hukum haram menjadi makruh atau menjadi mubah kecuali dengan dalil dan hujjah. Yang kedua, bahwa telah diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, seperti yang kita sebutkan tadi, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Ibnu Hazm, la na'lamu lahu mukhalifan minas sahabati radhiyallahu anhum, dan kami tidak mengetahui ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat ini, larangan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendapat yang kuat adalah diharamkannya mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Dan di antara faedah dari hadis ini, dianjurkannya seseorang bertanya dalam perkara-perkara agama yang dia tidak ketahui, dan ditanyakan kepada ahlinya. Dalam hal ini Muhammad bin Abbad bin Ja'far bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Maka apabila seorang tidak mengetahui dalam urusan agama, jangan malu untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum, la yasumanna, jangan sekali-kali berpuasa, ahadukum, salah seorang kalian, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, kecuali apabila dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka di sini larangan yang tegas, larangan yang disebutkan dalam hadis ini, dalam lafaz ini disertai dengan takkid, penguat, yaitu nun, la yasumanna. Nun di sini disebut oleh para ulama nun at-ta'kid atau at-taukid ats-tsaqilah, nun yang bermakna menguatkan dan menegaskan. Jangan sekali-kali berpuasa. Dalam sebahagian riwayat yang dinukil oleh para perawi, para periwayat hadis ini, itu disebutkan dengan lafaz la yasumu, la yasumu, sehingga yasumu di sini fi'il mudhari' yang keadaannya marfu', artinya
La yang ada di depan itu la an-nafiyah, yang menafikan, artinya tidak. Kalau yang disebutkan dalam lafaz ini, la di situ adalah la an-nahiyah, yang menunjukkan larangan. Jangan sekali-kali. Sebagian lafaz la yasumu, kalau diterjemahkan tidaklah berpuasa salah seorang kalian. Namun terkadang walaupun penafian yang dimaksud adalah larangan. Ini juga termasuk dari apa yang disebutkan oleh para ulama, al-khabar alladhi yuradu bihi al-insya. Lafaznya berita, tapi yang dimaksud di situ adalah larangan. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali apabila dia berpuasa sehari sebelumnya, yaitu Kamis, atau sehari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Maka ini juga hadis yang menguatkan riwayat sebelumnya, bahwa di antara faedah hadis ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya untuk menyendirikan dan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa yang menetapkan halal, wajib, sunnah, larangan itu adalah apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini puasa. Puasa itu ibadah tauqifiyah yang harus mengacu kepada nas. Tidak boleh kita menganjurkan dengan satu anjuran khusus, apalagi kalau sampai menyebutkan keutamaan khusus tentang puasa tertentu tanpa hujjah, tanpa dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga tidak boleh menetapkan satu larangan khusus kecuali berdasarkan dalil. Boleh jadi kalau secara akal orang mengatakan, ya hari Jumat kan itu hari yang mulia, hari yang agung, ya, saya ingin berpuasa pada hari itu, saya ingin mengkhususkan puasa pada hari Jumat karena itu adalah hari yang mulia, itu adalah hari yang agung. Bukankah di hari Jumat ada satu waktu yang apabila seorang berdoa kepada Allah maka dikabulkan? Saya ingin berdoa dalam keadaan saya berpuasa. Nah, ini pandangan dia. Kita mengatakan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan larangan berpuasa pada hari Jumat. Maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang seperti ini itu tidak dikembalikan kepada pandangan seseorang, meskipun dia menganggap baik, apabila telah datang dalil, maka dalil itulah yang wajib untuk didahulukan dari seluruh pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa adalah hal yang terlarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan tentang hukum berpuasa pada hari Sabtu. Apa hukumnya? Kenapa ini menjadi pembahasan para ulama? Disebabkan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu hadis As-Samma bintu Busr radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum, atau illa fi maftaradallahu alaikum, fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw 'uda syajaratin falyamdaghu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian. Apabila seorang tidak menemukan untuk membatalkan puasanya kecuali
liha'a 'inabatin, kecuali kulit anggur, au 'uda syajaratin, atau ranting pohon, maka hendaknya dia mengunyahnya. Maksudnya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpuasa pada hari Sabtu. Sehingga apapun yang ada di dekatnya, apabila dia dalam keadaan berpuasa, lalu sampai kepada dia larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Sabtu, lalu dia tidak mendapatkan sesuatu di dekatnya untuk dia batalkan puasanya, kecuali kulit anggur atau ranting pohon atau yang semisalnya bisa dimakan, bisa dikunyah, maka hendaknya dia mengunyahnya, hendaknya dia memakannya untuk dia batalkan puasa itu. Nah, hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Ad-Darqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, termasuk Syekh Al-Albani rahimahumullah. Mereka menguatkan hadis ini dan menghukumi bahwa ini adalah hadis yang sahih. Nah, di sana terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaum as-sabt, jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan atas kalian. Maka hal ini menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan boleh berpuasa pada hari Sabtu apabila dia menggandengkannya dengan hari-hari yang lain. Misalnya dia puasa Sabtu tapi juga puasa Jumat, atau Sabtu dan juga Ahad. Adapun kalau dia khususkan, dia sendirikan, maka hukumnya makruh apabila itu bukan merupakan hari kebiasaan dia berpuasa. Dan ini madhab jumhur ulama. Dari madhab Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah, mereka mengatakan boleh. Adapun jika dikhususkan maka makruh, kecuali kalau itu merupakan hari kebiasaan. Berarti ya, ini madhab jumhur ulama yang membolehkan berpuasa pada hari Sabtu. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan boleh berpuasa pada hari Sabtu secara mutlak, tidak makruh sama sekali. Apakah dikhususkan atau digandengkan dengan yang lain, boleh, seluruhnya boleh. Dan ini pendapat Imam Malik, dan juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, Al-Auza'i dan yang lainnya. Madhab yang ketiga yang melarang dan tidak membolehkan berpuasa pada hari Sabtu secara mutlak, yaitu puasa sunnah. Apakah berpuasa pada hari Sabtu dengan mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa, atau digandengkan dengan yang lain? Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berjalan di atas zahir dari hadis. Hadis mengatakan la tasumu yaumas sabt illa fima aftaradallahu alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan atas kalian. Berarti yang dikecualikan hanya yang wajib saja. Berarti puasa sunnah pada hari Sabtu diharamkan secara mutlak. Mana yang rajih dari 3 pendapat ini? Wallahu ta'ala alam. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang membolehkan untuk berpuasa pada hari Sabtu apabila itu adalah merupakan hari kebiasaan dia berpuasa, atau dia menggandengkannya dengan hari yang lain. Kenapa kita mengatakan diperbolehkan? Dengan banyak dalil. Di antaranya hadis Juwairiyah yang telah kita bacakan tadi.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Juwairiyah dalam keadaan beliau berpuasa pada hari Jumat. Juwairiyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Juwairiyah, "Kamu kemarin puasa?" "Tidak." "Apakah engkau hendak berpuasa besok?" "Tidak." "Kalau begitu batalkan puasamu hari ini." Itu hari Jumat. "Apakah engkau hendak berpuasa besok?" Besok itu hari Sabtu, iya kan? Jelas, hari Sabtu. Hadis Abu Hurairah yang baru kita bacakan, illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya, Kamis, atau sehari setelahnya. Hari apa itu? Sabtu. Berarti boleh berpuasa pada hari Sabtu digandengkan dengan hari Jumat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yawm as-sabti wa yawm al-ahad akthar mimma yasumu min al-ayyam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Berpuasanya beliau pada hari Sabtu dan Ahad melebihi puasa beliau di hari-hari yang lainnya. Lalu beliau menerangkan sebabnya, mengapa beliau banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Kata beliau, innahuma yawma 'idil musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Karena keduanya itu adalah hari rayanya kaum musyrikin. Sabat milik Yahudi, Ahad milik Nasara. Itu adalah dua hari raya mereka. Maka aku senang untuk menyelisihi mereka, menyelisihi ahlul kitab. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu. Beliau sering berpuasa hari Sabtu dan hari Ahad sebagai bentuk mukhalafat ahlul kitab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa karena itu adalah Idul Muslimin. Maka karena Sabtu dan Ahad adalah Idul Kuffar, hari rayanya orang-orang kafir wal musyrikin, maka beliau berpuasa. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menganjurkan berpuasa pada hari-hari putih yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari-hari putih, yaitu di pertengahan bulan. Nah, terkadang di pertengahan bulan itu ada yang bertepatan dengan hari Sabtu. Ya. Menunjukkan diperbolehkannya. Demikian pula puasa Daud yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai afdhalus siyam, puasa yang paling afdal. Tidak ada lagi puasa yang lebih afdal darinya. Seorang berpuasa pada hari-hari Daud, ketika dia berpuasa hari Senin, setelahnya hari Rabu, setelahnya hari Jumat, setelahnya Ahad, setelahnya Selasa, setelahnya Kamis, setelahnya Sabtu. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan diperbolehkannya berpuasa sunnah pada hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis As-Samma bintu Busr. Para ulama banyak jawaban tentang hadis ini. Di antaranya ada yang menolak hadis ini. Di antara para ulama ada yang menolak hadis ini dan menganggap bahwa hadis ini adalah dusta. Ada lagi sebagian para ulama mengatakan hadis ini muttarib, terjadi kegoncangan dalam riwayatnya, seperti yang disebutkan oleh An-Nasa'i. Sebagian para ulama menghukumi hadis ini mansukh, hukumnya telah terhapus
seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud. Sebagian para ulama mereka menempuh jalan kompromi, mengkompromikan antara hadis yang menunjukkan diperbolehkannya berpuasa pada hari Sabtu dengan hadis yang melarang. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, la ta'arud bainahu wa bain hadis Ummi Salamah. Tidak ada pertentangan antara hadis ini, larangan berpuasa pada hari Sabtu, dengan hadis Ummi Salamah dan yang lainnya yang menunjukkan bolehnya berpuasa pada hari Sabtu. Fa inna an-nahya an saumihi innama huwa an ifradih. Kata Ibnu Qayyim, larangan berpuasa pada hari Sabtu yang disebutkan dalam hadis itu, yang dimaksud adalah larangan mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa. Oleh karena itu Abu Dawud rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam bab, beliau menyebutkan bab an-nahi an yukhassa yaumus sabti bis-shaum, larangan mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa. Demikian pula hadis puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu bersama dengan hari Ahad. Kata beliau, wa nadhiru hadza, dan yang semisal dengan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, kecuali seorang berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengkompromikan dan mengamalkan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa kalau kita mengatakan hadis tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah hadis yang sahih dan disahihkan oleh para ulama, maka yang wajib adalah mengkompromikan, berusaha untuk menempatkan larangan tersebut pada tempatnya agar tidak terjadi kontradiksi dengan hadis-hadis yang sangat jelas menunjukkan diperbolehkannya berpuasa pada hari Sabtu dalam hadis-hadis yang lain. Sehingga kita mengatakan larangan berpuasa pada hari Sabtu yaitu apabila seseorang mengkhususkan dan menyendirikannya dari hari-hari yang lain. Adapun jika dia berpuasa pada hari yang lainnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan sebelum kita akhiri, sini ada pertanyaan. Afan Ustaz mau tanya, mana yang lebih afdal, apakah anak salat tarawih sendirian atau berjamaah yang imamnya bacaan banyak yang salah? Kembali kepada permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, salat bersama imam di masjid ataukah salat di rumah, ya. Dan ini sudah kita terangkan. Dan apabila seseorang mengerjakan salat di rumah memungkinkan dan dia merasa lebih khusyuk dan dia memungkinkan untuk memurajaah hafalannya, maka salat di rumah lebih afdal. Apalagi kalau kondisi imamnya di masjid seperti yang disebutkan, banyak kekeliruan dalam bacaannya, maka salat di rumah lebih afdal. Nah, memungkinkan bagi dia untuk mengulang-ulangi apa yang telah dia hafal. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sini ada pertanyaan berikutnya, mohon pencerahannya. Ana tinggal di lingkungan masjid dan musalla, cuma masalahnya jarak ke musalla 30 meteran. Suka menjalankan bid'ah dan imamnya kurang bagus bacaannya. Kalau masjid jarak 50 meter lumayan sunnah, bacaan Qur'annya bagus, tapi sangat benci salaf. Ana sering dipengaruhi baik WA maupun secara langsung. Nah, kalau masjid yang dua lagi sekitar 100 meter
200 meteran jaraknya, ana lihat bacaannya bagus, tapi suka bid'ah dan tidak pernah mempengaruhi. Intinya yang ana pengen tahu ke masjid yang mana atau ke musholla untuk tempat ana sholat berjamaah. Nah, sudah kita terangkan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang meninggalkan sholatul jamaah dengan alasan banyak bid'ah di masjid tersebut atau imamnya ahlul bid'ah. Menegakkan sholatul jamaah adalah wajib. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh imam itu adalah tanggung jawab imam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika memungkinkan bagi seorang di masjid yang ada di dekat rumahnya yang disebutkan 30 meteran itu, yang disebutkan suka menjalankan bid'ah, kalau memungkinkan bagi dia sholat di sana, ya, semoga menjadi sebab kebaikan, ya. Semoga dengan sholatnya antum dan yang bersama antum orang-orang yang memahami sunnah bisa memberi perubahan di masjid tersebut. Jangan hanya karena melihat ada bid'ah baru sudah tidak mau sholat lagi di situ. Boleh jadi keberadaan antum di situ memberi pengaruh. Boleh jadi mereka yang melakukan bid'ah itu tidak memahami bahwa mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Tidak ada yang menyampaikan. Boleh jadi keberadaan antum di situ justru bisa menjadi sebab mereka memahami sunnah. Banyak dari kaum muslimin itu jahil. Mereka tidak mengerti. Ya. Boleh jadi ketika engkau ada di sana, ada saat-saat di mana engkau bisa berdialog dengan mereka, berbincang dengan mereka, hal-hal yang sebelumnya mereka tidak mengetahui, akhirnya jadi tahu. Jangan sampai kemudian ya engkau mendatangi tempat yang lebih jauh, meninggalkan yang dekat, akan memunculkan persangkaan-persangkaan buruk. Ya, ini dianggap masjid kita apa ini? Kok nggak mau sholat di sini? Apa kita najis? Apa nggak boleh sholat dengan kita? Akhirnya menimbulkan persangkaan yang buruk. Ya, dan boleh jadi kedepannya akan membenci sunnah itu sendiri. Ya. Tapi kalau memungkinkan, ya, dan itu yang kita ketahui banyak, alhamdulillah, ketika sebagian dari kaum muslimin ahlus sunnah mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat, nah, sholat bersama dengan mereka, itu memberi pengaruh yang baik. Yang sebelumnya mereka tidak mengerti, akhirnya jadi mengerti. Sampaikan dengan hikmah, ya. Sampaikan dengan hikmah. Kalau tidak hari ini memungkinkan untuk diterangkan, mungkin berikutnya. Mungkin berikutnya. Ketika ada momen-momen yang baik, tidak langsung datang, ya. Dia orang baru di situ. Karena ini pernah kejadian juga, dia orang baru, bukan masyarakat asli di situ. Orang-orang juga tidak mengenalnya. Dia datang, ya. Karena di masjid itu ya biasalah kebiasaan masyarakat. Ya, sebelum azan ada yang di setel, setelah azan itu di sebagian masjid, apalagi di Jawa itu nyanyi, ya. Antara azan dan qomat itu nyanyi. Dia datang. Kebetulan yang nyanyi itu anak kecil, biasanya anak kecil. Dengan mata yang melotot, bid'ah, jangan. Ya. Akhirnya malam itu malam terakhir bagi kita untuk sholat di situ. Padahal sebelumnya itu masya Allah hubungan baik kita dengan masyarakat, baik, mereka senang. Ya, cuman hal-hal yang begini kan agak sensitif. Mungkin sudah turun-temurun mereka di atas bid'ah itu yang mereka tidak paham. Mereka tidak tahu kalau itu hal yang mungkar. Ya. Kalau kemudian seorang langsung mengingkarinya tanpa hikmah,
khawatir justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Akhirnya mereka membenci sunnah, akhirnya mereka tidak menginginkan ada ahlus sunnah yang sholat di situ. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Ya. Termasuk di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari sebuah kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sampaikan secara hikmah, ya. Mungkin di saat itu momennya enggak tepat, cari waktu. Ya. Kalau tidak secara menyeluruh, maka orang per orang. Atau sampaikan kajian-kajian yang mungkin sifatnya umum terlebih dahulu, yang membuat mereka senang kepada sunnah. Ya. Kalau mereka sudah menyenangi kajian-kajian yang sering mereka dengarkan, qala Allah, qala Rasulullah, oh ternyata dalam beragama itu harus pakai dalil ya. Mereka mikir sendiri. Dan banyak di antara mereka akhirnya mendapatkan hidayah dengan itu. Ternyata orang kalau ngaji itu tidak melulu perkataan ustadz gitu. Oh ternyata kalau seorang ngaji itu tidak melulu cari ustadz yang lucu, yang suka ngelawak kalau ngisi kajian. Ternyata kajian itu ilmu gitu. Akhirnya mereka mulai belajar, mereka senang belajar, mereka senang mempelajari dari sumbernya, kitabullah dan sunnah. Maka mereka mulai bertanya, kalau melakukan ini apa dalilnya Ustaz? Kalau melakukan ini apa dalilnya? Kok yang ini enggak boleh? Dari situ mereka mulai kritis. Dan alhamdulillah tidak sedikit dari masjid-masjid yang sebelumnya mereka tidak mengenal sunnah, ketika di sana ada ahlus sunnah, ya, memberi pengaruh. Sehingga wallahu ta'ala alam, nasihat saya kepada ikhwan, jangan tinggalkan masjid yang ada di dekat rumahnya, ya, berupaya untuk memberi pengaruh kebaikan di dalamnya, ya, dan menghilangkan image-image yang buruk yang kadang-kadang karena sebab salahnya kita dalam bersikap akhirnya muncul persangkaan-persangkaan, ini jangan-jangan teroris, ini jangan-jangan khawarij, ini jangan-jangan takfiri dan seterusnya. Padahal ahlus sunnah jauh dari hal-hal tersebut. Saya kira sampai di sini.